Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Rewa Pelotongan dengan NIM H071241017. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Odoo ERP. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Langsung saja, bagaimana bisnis, terutama UMKM dan perusahaan yang sedang berkembang, bisa mengelola proses operasionalnya dengan lebih baik menggunakan sistem Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut ERP. Khususnya adalah sebuah sistem yang bernama Odoo. Mari kita mulai dari realita yang sangat sering terjadi di lapangan. Saya yakin banyak dari kalian yang sudah melihat atau bahkan mengalami sendiri situasi seperti ini. Bayangkan sebuah bisnis, entah itu toko pakaian, warung kopi, furniture custom, atau toko elektronik. Di bisnis itu, pemilik dan tim kerja bekerja keras setiap hari. Namun, di balik layar ada masalah yang mereka hadapi. Yang pertama, data penjualan dicatat menggunakan Excel atau buku catatan, kemudian diketik ulang di aplikasi lain untuk laporan. Yang kedua, stok barang dicatat di gudang, lalu dicocokkan manual dengan catatan di toko. Sering tidak cocok. Yang ketiga, laporan keuangan dibuat terpisah oleh bagian akuntansi menggunakan angka dari berbagai sumber sehingga sering ada perbedaan. Yang keempat, data karyawan, absensi, dan gaji dicatat di file terpisah. Semua berjalan sendiri-sendiri tanpa ada yang menghubungkannya. Jadi apa akibatnya? Pertama, data ganda dan tidak sinkron. Angka penjualan di laporan sales berbeda dengan angka di laporan keuangan. Stok yang dicatat di gudang tidak sesuai dengan catatan di kasir. Ini membuat kebingungan dan keputusan bisnis jadi tidak tepat. Yang kedua, laporan menjadi lambat dan error prone. Untuk membuat laporan sederhana pun butuh waktu berhari-hari karena harus mengumpulkan data dari berbagai tempat. Lalu, mencocokkannya manual. Seringkali ada kesalahan input atau lupa data dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ketiga, pemilik bisnis kesulitan memantau operasional real time. Mereka tidak tahu produk mana yang paling laku, berapa margin keuntungan sebenarnya, kapan harus memesan stok, atau mana area yang kurang menguntungkan. Pengambilan keputusan menjadi berdasarkan intuisi, bukan data. Di sini saya ingin bawa satu skenario yang sangat konkret untuk menggambarkan masalah ini. Bayangkan pada sebuah bisnis dengan 3 cabang lokasi berbeda. Cabang pertama, di pusat kota, stok tepung tinggal 3 kg. Karena penjualan tinggi, cabang kedua di mall, kelebihan stok 50 kg. Karena penjualan rendah, cabang ketiga di kampus tidak tahu stoknya berapa, karena belum dihitung sejak pagi. Sementara itu, pemilik di kantor pusat menerima order dalam jumlah besar dari pelanggan baru, tapi tidak tahu stok tersedia di mana. Hasilnya, order tidak bisa dipenuhi, pelanggan baru kehilangan kepercayaan, dan yang terutama bisnis kehilangan peluang yang sangat besar. Situasi seperti ini membuat bisnis sangat mudah membuat kesalahan, lambat beradaptasi dengan perubahan pasar, dan sulit untuk tumbuh besar. Pada titik ini, saya akan bertanya kepada kalian, kalau semua proses bisnis penjualan, stok, keuangan, HR terhubung dalam satu sistem, sehingga data diinput satu kali dan otomatis tersebar ke semua divisi yang membutuhkannya, apakah tidak akan jauh lebih mudah? Itulah jalan masuk ke sistem ERP. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Odoo, salah satu ERP open source yang paling populer dan fleksibel untuk diimplementasikan di berbagai skala bisnis. Konsep ERP dan posisi Odoo di dalamnya. Sebelum membahas Odoo secara detail, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu ERP dan mengapa sistem ini dirancang. ERP atau Enterprise Resource Planning secara sederhana adalah sebuah sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh aspek
operasional perusahaan. Di sini saya ingin menggunakan sebuah analogi agar lebih mudah dipahami. Bayangkan pada suatu perusahaan itu ada tubuh manusia. Penjualan adalah mata, gudang atau inventory adalah tangan, akuntansi adalah jantung, HR adalah syaraf, dan produksi adalah otot. Kalau semua organ ini bekerja secara terpisah-pisah tanpa koordinasi, tubuh tidak akan sehat. Tidak akan efisien dong tentunya. Mata melihat peluang, tapi tangan tidak tahu harus bergerak kemana. Tangan bergerak, tapi jantung tidak tahu uang mengalir kemana. Hasilnya, tubuh kacau, sakit-sakitan, dan tidak produktif. Itulah pentingnya ERP. ERP menyatukan semua organ itu dalam satu sistem saraf pusat yang terkoordinasi dengan baik. Database terpusat menjadi medan magnet yang membuat semua data terhubung dan mengalir otomatis. Konkretnya, seperti ini. Ketika penjualan terjadi, tim penjualan mencatat sales order untuk produk A sebanyak 10 unit. Informasi ini otomatis memasukkan ke modul inventory yang mengurangi stok produk A sebanyak 10 unit. Modul akuntansi otomatis membuat jurnal untuk mencatat piutang jika kredit atau penerimaan uang atau jika tunai, serta pendapatan dari penjualan. Berikutnya, laporan penjualan real-time terbarui, sehingga manajemen bisa lihat berapa banyak yang dijual hari ini tanpa perlu tanya ke tim sales manual. Ketika pembayaran diterima, uang langsung diakui di laporan keuangan tanpa perlu pengetikan ulang. Jadi, dari kasus tadi, tidak ada data yang diinput 2 kali, tidak ada laporan yang tidak cocok, dan semuanya sinkron. Itulah tujuan utama ERP. Single source of truth, ada satu data yang benar, bukan banyak versi data yang berbeda-beda. Otomatisasi proses data mengalir otomatis antara modul, mengarungi pekerjaan manual. Kecepatan laporan. Laporan dapat dihasilkan kapan saja, real time atau hampir real time. Transparansi. Manajemen dapat melihat apa yang terjadi di setiap aspek bisnis, bukan hanya laporan seringkasan. Dan efisiensi. Waktu yang biasanya dihabiskan untuk input ulang data atau mencocokkan laporan dapat dihemat. Sekarang, setelah konsep ERP jelas, barulah kita bicara tentang Odoo. Odoo sendiri adalah salah satu aplikasi ERP yang paling populer karena beberapa alasan. Pertama, Odoo adalah open source. Ini diartikan sebagai kode sumber Odoo dapat diakses, dipelajari, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Tidak ada yang tertutup atau rahasia. Sebuah perusahaan bisa mempekerjakan developer sendiri untuk mengkostumisasi Odoo sesuai kebutuhan unik mereka. Yang kedua, Odoo sangat modular. Modul apa itu? Modul adalah satu bagian fungsional dalam Odoo. Misalnya, modul sales, modul inventory, modul accounting. Perusahaan bisa memilih modul yang dibutuhkan, tidak perlu membeli paket lengkap kalau belum butuh. Yang ketiga, Odoo berbasis web. Aplikasinya diakses melalui browser internet dengan bukan aplikasi desktop yang harus diinstal di setiap komputer. Ini membuat Odoo sangat fleksibel, bisa diakses dari mana saja, kapan saja, dari device apapun. Keempat, Odoo dapat di-host di berbagai tempat, bisa diinstal di server lokal atau non-premise milik perusahaan sendiri, bisa juga di cloud seperti AWS, Google Cloud, atau cloud lokal Indonesia. Fleksibilitas hosting ini sangat penting untuk perusahaan dengan kebutuhan atau regulasi berbeda. Kelima, Odoo dipakai dari skala kecil hingga besar. UMKM bisa menggunakan Odoo Community yang gratis, sementara perusahaan besar bisa menggunakan Odoo Enterprise dengan fitur lanjutan dan support resmi. Ini sangat berbeda dengan ERP tradisional yang biasanya hanya cocok untuk perusahaan besar dengan budget besar. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan sejarah singkat. Dulu, Odoo bernama Tiny ERP pada awal tahun 2000-an. Sebuah sistem akuntansi sederhana
lalu berkembang menjadi Open ERP dengan cakupan fitur yang lebih luas, dan akhirnya pada 2014 berganti nama menjadi Oddo dengan ratusan modul yang mencakup hampir seluruh aspek bisnis modern, dari penjualan CRM, gudang, keuangan, hingga website dan e-commerce. Kekuatan open source dan arsitektur Oddo. Selanjutnya, saya ingin membahas lebih dalam mengapa penting sih open source itu dan arsitektur Oddo yang membuatnya fleksibel. Mengapa open source itu penting bagi bisnis? Pertama, kebebasan untuk mengubah. Dengan kode sumber terbuka, perusahaan tidak terjebak pada satu vendor. Jika vendor tidak menambahkan fitur yang dibutuhkan, perusahaan atau partner lokal bisa membuat modul sendiri. Jika ada bug atau keamanan yang perlu diperbaiki, tidak harus menunggu vendor, bisa diperbaiki langsung. Kedua, transparansi. Perusahaan besar atau yang berurusan dengan regulasi ketat, misalnya industri keuangan atau kesehatan, seringkali ingin melihat bagaimana sistem bekerja dari dalam. Open source memungkinkan audit penuh atas kode, sehingga keamanan dan kepatuhan dapat diverifikasi. Ketiga, tidak bergantung pada satu vendor. Kalau pakai software proprietary dan vendor tutup, semua bisa hilang. Dengan open source, kode tetap ada, komunitas tetap bisa mendukung. Keempat, ekosistem yang kuat. Open source menciptakan komunitas developer, partner, dan antusiasme yang besar. Banyak modul tambahan dibuat oleh komunitas, banyak dokumentasi, banyak tutorial, dan banyak tempat untuk bertanya dan berbagai pengalaman. Khusus di Indonesia sendiri, banyak UMKM akhirnya memilih Oddo karena fleksibilitas ini. Mereka tidak hanya harus mematuhi proses bisnis dari vendor yang mungkin tidak sesuai dengan cara bekerja, tetapi mereka bisa mengkostumisasi Oddo untuk cocok dengan proses mereka, dengan bantuan developer lokal yang lebih murah dibanding partner multinasional. Sekarang dari sisi arsitektur, Oddo memiliki beberapa lapisan yang penting. Lapisan pertama, database. Di lapisan paling bawah ada database, tempat semua data perusahaan disimpan. Database Oddo biasanya menggunakan PostgreSQL, yang merupakan database open source yang powerful dan reliable. Semua modul menulis dan membaca data dari database yang sama. Inilah mengapa data tetap sinkron. Lapisan kedua adalah business logic atau aplikasi core. Di atasnya ada layer aplikasi yang berisi logika bisnis. Layer ini menentukan bagaimana proses bisnis bekerja. Misalnya, ketika sales order dibuat, logika apa yang harus dijalankan? Kenapa stok dikurangi? Kapan invoice otomatis dibuat? Semua ini didefinisikan di layar ini. Lapisan ketiga, modul-modul fungsional. Kemudian adalah modul-modul. Masing-masing menangani satu aspek bisnis. Ada modul sales, modul inventory, modul accounting, dan lain-lain. Modul ini seperti plugin yang bisa dihidupkan atau dimatikan sesuai kebutuhan. Lapisan 4, user interface atau web. Yang paling atas adalah antarmuka web yang digunakan untuk pengguna bisa berinteraksi dengan sistem. User bisa membuka browser, login, dan menggunakan Oddo seperti aplikasi web biasa. Interface ini responsif, jadi bisa diakses dari desktop, tablet, atau smartphone. Jika saya ilustrasikan dengan analogi, Oddo seperti sebuah Lego yang dapat dirakit-rakit. Setiap modul adalah balok Lego yang bisa dipasang atau dicopot. Database adalah papan alas yang menjadi fondasi. Setiap balok terhubung melalui papan alas yang sama. Kalau ada balok yang baru, bisa ditambahkan tanpa mengganggu balok yang sudah ada. Inilah yang membuat Oddo sangat fleksibel. Contoh konkretnya, pada sebuah startup, warung kopi dimulai dengan modul sales dan accounting saja. Setelah besar, mereka tambahkan modul inventory untuk mengelola bahan baku. Setelah membuka banyak cabang, mereka tambahkan modul HR untuk mengelola karyawan. Setiap kali menambah modul, data lama tetap aman dan terintegrasi dengan modul baru. Sebelum kita masuk ke modul-modul detail, penting kalian memahami bahwa Oddo memiliki dua edisi berbeda.
Dan pilihan edisi ini penting untuk strategi implementasi. Oddo Community adalah versi gratis dan 100% open source. Siapa saja bisa mendownload, menginstal, dan menggunakannya tanpa biaya lisensi. Fitur-fiturnya sendiri ada modul inti tersedia terlengkap, sales, inventory, accounting, HR, CRM, dan sebagainya. Sudah cukup powerful untuk UMKM dan bisnis kecil menengah, bisa di-customize oleh developer lokal dan komunitas besar yang siap membantu. Tapi pada Oddo ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu beberapa fitur lanjutan tidak ada atau masih basic. Tidak ada support resmi dari Oddo SA, hanya komunitas, mobile app lebih sederhana, update fitur tergantung komunitas dan kebutuhan pasar, bukan sponsor khusus. Berikutnya kita akan masuk dalam penjelasan modul-modul utama Oddo. Ini adalah bagian inti dari presentasi. Kalau presentasi Oddo adalah sebuah cerita, modul-modul ini adalah plot utamanya. Saya akan menjelaskan satu persatu dengan contoh nyata agar semua dipahami. A atau CRM. CRM sendiri memiliki arti Customer Relationship Management dan Sales. CRM adalah modul untuk mengelola hubungan dengan pelanggan sebelum penjualan terjadi. Sales adalah modul untuk mengelola proses penjualan dan transaksi itu sendiri. Modul CRM mengelola lead, opportunity, komunikasi, pipeline, dan probabilitas. Modul sales mengelola content, quotation, sales order, faktur, dan tracking pengiriman. Alur kerja yang sangat smooth. Mari kita ilustrasikan alur dari CRM ke sales dengan contoh konkret. Minggu pertama, seorang pelanggan potensial atau lead memiliki produk Oddo di website. Dia isi form minta informasi, data masuk ke modul CRM sebagai lead baru. Hari kedua, sales representative membaca lead itu, menghubungi calon pelanggan lewat WhatsApp dan telepon. Percakapan di catatan di CRM sebagai activity. Minggu kedua, ada pertemuan Zoom. Minggu ketiga, calon pelanggan minta penawaran harga. Minggu keempat, pelanggan setuju dengan quotation. Ini dari sales order, sistem otomatis dapat cek apakah stok barang tersedia di inventory, buat dokumen pengiriman, siapkan invoice untuk dikirim ke pelanggan. Keuntungan integrasi ini, tidak ada input ulang data, sales tidak pernah lupa follow up. Untuk semua ada di CRM, manajemen bisa lihat people pipeline, jualan kapan saja dari lead ke order bisa tracking dengan jelas. Inventory dan process. Inventory adalah modul untuk mengelola stok barang, lokasi gudang, dan pergerakan barang. Dan purchase adalah modul untuk mengelola pembelian dari supplier. Berikutnya adalah modul accounting, keuangan. Accounting adalah modul yang mencatat semua transaksi keuangan, dan menghasilkan laporan keuangan. Apa yang unik tentang accounting Oddo? Dia tidak berdiri sendiri. Dia menerima data dari modul lain. Accounting mengelola jurnal akuntansi seperti pencatatan transaksi berdasarkan prinsip Oddo, prinsip double entry, bookkeeping, chart of accounts, daftar akun yang digunakan seperti aset, liabilitas, ekuitas, revenue, expense. Invoice penjualan dibuat otomatis dari sales order dan jurnal piutang atau penjualan otomatis terbuat. Invoice pembelian dibuat otomatis dari purchase order dan penjualan hutang atau beban otomatis. Berikutnya ada manufacturing atau manufaktur. Untuk bisnis yang memproduksi produk, bukan hanya reseller, Oddo punya modul manufacturing. Manufacturing mengelola bill of materials atau BOM,
work order, konsumsi bahan, hasil produksi, dan routing. Berikutnya ada project management. Modul project digunakan untuk bisnis yang mengelola proyek dengan banyak tugas atau deadline. Project ini mengelola project, task, milestone, timeline, dan Gantt chart, Kanban board, dan time sheet, dan juga resource allocating. Berikutnya ada HR, Human Resources. HR mengelola aspek SDM dalam organisasi. HR mengelola berikut: karyawan, organisasi, kontrak absensi, cuti, payroll, dan training dan development. Sehingga saat payroll gaji Ahmad. Berikutnya kita akan membahas alur bisnis lengkap tentang order to cash. Sekarang saya ingin menggabungkan semua modul yang sudah dijelaskan menjadi satu alur lengkap, order to cash. Ini adalah alur penjualan lengkap dari customer memesan sampai uang masuk dan dilaporkan di laporan keuangan. Ini adalah momen di mana Oddo benar-benar bersinar sebagai sistem terintegrasi. Mari kita ikuti satu contoh konkret dari awal hingga akhir. Minggu pertama, lead dan opportunity. Pada Senin pagi, seorang calon pelanggan pada PT ABC Manufacturing membuka website penjualan kopi. Dia isi form untuk minta katalog harga, data masuk ke modul CRM sebagai lead baru dengan status belum dikontrak. Pada Selasa pagi, sales representatif dari perusahaan kopi Andi membawa lead itu. Dia menghubungi PT ABC lewat WhatsApp dan telepon. Dalam percakapan, Andi mencatat bahwa PT ABC sedang cari supplier kopi untuk kantin mereka. Mereka butuh 100 kg per bulan dengan delivery ke kantor mereka. Andi membuat opportunity dari lead itu dengan nama PT ABC Supplier Kopi Kantin. Amount atau nilai potensialnya sebesar 20 juta per bulan. Probability-nya 40% dan next action adalah kirim sampel dan harga. Minggu kedua terjadi quotation. Pada Rabu, Andi persiapkan sampel 5 jenis kopi dan harga penawaran. Di modul sales, dia membuat quoting berdasarkan opportunity PT ABC. Form quoting optimasi terisi nama PT, alamat pengiriman, dan kontak person. Pada minggu ketiga terjadi sales order. Pada hari Senin, Andi terima konfirmasi dari PT ABC. Dia buka quotation di Oddo dan klik tombol konversi ke sales order. Quotation berubah menjadi sales order dengan sekali klik. Tidak ada data yang diketik ulang. Dan pada Senin siang, sistem Oddo otomatis mengecek stok di inventory. Untuk kopi robusta yang kurang, sistem otomatis membuat proses cross-check dengan item kopi robusta berjumlah 100 kg dengan status pending approval. Manager warehouse approve. PR itu tim pembeli kemudian membuat proses order. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kelebihan Oddo di dunia nyata. Setelah memahami cara kerja Oddo, mari kita bahas mengapa banyak bisnis akhirnya memilih Oddo dibanding ERP lain. Kelebihan pertama, Oddo memiliki modular dan fleksibel. Perusahaan tidak harus membeli atau mengimplementasi semua modul sekaligus. Mereka bisa mulai dari modul yang paling urgent, misalnya sales plus inventory, lalu menambah modul lain bertahap sesuai kebutuhan dan budget. Ini membuat implementasi jauh lebih terukur dan not overwhelming. Kelebihan 2, Oddo memiliki harga yang kompetitif. Untuk Community Edition, biaya lisensinya nol, hanya ada biaya implementasi, server, dan SDM. Ini sangat berbeda dengan ERP tradisional yang biasa lisensi per user bisa jutaan rupiah per tahun. Kelebihan ketiga, Oddo memiliki user friendly dan mudah dipelajari.
Interface Oddo modern dan intuitif. Bahkan user yang tidak pernah pakai ERP sebelumnya bisa belajar relatif cepat. Dashboard karyawan hanya menampilkan informasi yang mereka butuhkan, tidak overwhelming dengan feature yang tidak digunakan. Kelebihan keempat, ekosistem luas dan komunitas besar. Ada ribuan developer, partner, dan komunitas pengguna Oddo di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jika ada masalah atau ingin customize, ada banyak resource yang bisa diakses. Forum, komunitas sangat aktif dan helpful. Kelebihan kelima, Oddo sangat integrasi mendalam. Modul-modul Oddo dirancang untuk bekerja sama dengan verified integration. Tidak ada gap atau celah yang membutuhkan mid-layer custom. Ini membuat data flow sangat smooth dan otomatis. Kelebihan keenam, Oddo cocok untuk berbagi skala bisnis. Dari startup, UMKM, hingga perusahaan multinasional, semua bisa pakai Oddo. Scalability-nya proven. Tidak seperti software akuntansi kecil yang harus diganti ketika bisnis grow. Kelebihan ketujuh, teknologi modern. Oddo build dengan teknologi web modern, Python atau PostgreSQL web framework yang robust. Ini membuat sistem responsif, secure, dan mudah di maintain. Berikutnya kita akan membahas tentang tantangan dan realita implementasi. Tapi seperti semua software, Oddo juga memiliki tantangan dan hal yang perlu diperhatikan. Tantangan pertama, Oddo implementasi memperluas analisis bisnis yang serius. Kesalahan besar yang terjadi dan yang sering terjadi, pemilik bisnis pikir cukup install Oddo terus langsung bisa dipakai. Padahal implementasi yang sukses memerlukan analisis mendalam tentang proses bisnis yang sekarang berjalan, desain ulang proses untuk cocok dengan Oddo, planning yang jelas tentang modul mana yang akan digunakan dulu, timeline yang realistis. Jika analisis tidak dilakukan dengan baik, bisa terjadi sistem tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, dan user akan merasa sistem ini not fitting. Tantangan kedua, resistensi pengguna. Banyak karyawan merasa cara lama lebih mudah daripada sistem baru. Misalnya, dulu stok dicatat di buku, cepat aja dan familiar. Sekarang harus input di Oddo, malah terasa ribet tanpa training yang baik dan perubahan mindset. Adoption rate bisa rendah. Solusinya adalah komunikasi yang baik, training yang komprehensif, dan dukungan change management. Dan tantangan ketiga, perbedaan fitur community versus enterprise. Beberapa fitur yang memungkinkan dibutuhkan hanya ada di enterprise. Perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti apakah fitur itu benar-benar esensial atau bisa dikerjakan dengan cara lain menggunakan community. Setelah kita memperjalani journey lengkap untuk memahami Oddo, mari saya rangkumkan dengan 3 poin inti yang saya ingin kalian bawa pulang setelah kalian membaca atau mendengar video ini. Poin pertama, Oddo adalah ERP terintegrasi yang fleksibel. Oddo bukan hanya software akuntansi atau pos biasa. Oddo adalah complete business management system yang mengintegrasikan hampir semua aspek operasional perusahaan, dari CRM, penjualan, gudang, produksi, keuangan, hingga HR dalam satu platform terpadu. Keunikan Oddo adalah fleksibilitas dan modularitasnya. Dapat disesuaikan dengan proses bisnis yang spesifik, dapat di-scale dari UMKM hingga enterprise, dan berbasis web sehingga modern dan mudah diakses. Poin kedua, integrasi membuat bisnis lebih efektif dan efisien. Dengan Oddo,
data diinput satu kali, namun dimanfaatkan oleh banyak modul. Penjualan diinput sekali tapi langsung berdampak ke inventory, keuangan, dan laporan. Ini menghemat waktu, mengurangi error, dan membuat manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan data real time, bukan berdasarkan intuisi atau laporan tertunda. Dan yang poin ketiga, implementasi bukan hanya soal teknologi. Keberhasilan Oddo tergantung pada 3 pilar. Teknologi Oddo atau sendiri yang bagus, proses atau analisis dan desain proses bisnis, dan manusia atau training dan change management. Teknologi paling canggih sekalipun akan gagal jika proses tidak dirancang dengan baik dan user tidak dilatih atau dibujuk untuk mengadopsi sistem. Oleh karena itu, konsultan dan project manager yang baik sangat penting dalam implementasi ERP. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat saya tentang Oddo. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada yang keliru. Saya Julio Rewa Porotongan dengan NIM H0712411017 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.